Assalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid At-Taufiq Al-Mukarramah, Ibu Ustadzah Hajaratun Nadirah, serta Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Aisyah, para pengurus Baju Tantawi, Ustadzah Janurah Hayati, para ustadzat, para muallimat yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya. Para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-An'am, Al-Anfal, ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu. Ya ayyuhalladzina ada tanda enggak? Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ada tanda? Apa? Tandanya apa? Enggak ada tanda apa-apa. Oh, ayat ya. Iya, ulang. Wala tawallaw. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Ada tanda? Apa? Qaflam. Ya, bagus, berhenti ya. Ayo.
walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ada tanda ayat. Ayo. Coba deh, waw mati ketemu waw berarti agak-agak ditahan ya. La tawallau gitu. Ayo Bu. Walau asma'ahum. Tadi walau asma'ahum. Kan tadi sampai khairul la asma'ahum. Terus pas terus dilanjutkan walau asma'ahum. Iya. Ayo coba ulang lagi walau asma'ahum. Nanti di latawallaunya agak didengung ya. Karena idgham mutamasil itu idgham. Walau asma'ahum coba. Walau bukan. Waw mati ketemu waw hidup. Oh mim mati ketemu mim tadi didengung sama kita. Didengung kan? Iya. Maksud saya tuh yang waw mati ketemu waw. Kalau mim mati ketemu mim ya pasti didengung. Ya ayyuhalladzina amanu istajibullah. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Iya, walirrasuli. Walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ayo. Ya ayyuhal Dah. Oh kuat ya. Lima yuhikum ada tanda enggak? Oh ada. Oh iya. Berarti sudah nyampe Ibu situ. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ada tanda? Enggak ada. Lah. Enggak ada. Ayo. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ayat ya. Ayat Shadaqallahul azim. Yo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu. Tadi kan sampai wala tawallau. Iya kan? Kok berhenti di situ?
Ayo, ingetin yang tadi berhenti di mana ya. Nah, ayo. Ya ayyuhalladzina amanu. An wala tawallaw. Tadi berhenti di mana? Sudah. Ulang. Wa annahu wa an 1 2 3. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mad ismun fasil. Ya ayyuhal alif lam syamsiyah zi matabi'i na'a mad badal manu mad ismun fasil. Mad ketemu alif. Madnya apa ini? Waw mati. Waw mati ketemu alif di lain kalimat ya. Mad ismun fasil. Ati atau bi'i. Allahnya lafzul jalalah alif lam syamsiyah lam jalalah tafkhim mad asli. Wara tafkhim su matabi'i lahu mad silah qasirah. Mad ketemu apa tadi? Domir huwa ya. Hu itu domir huwa. Domir huwa ketemu wau. Domir huwa ketemu wau. Kan ada huwa humahum tuh ya. Wala matabi'i tawallau sifat lain. An izhar annahu wa an. Ikhfa apa ini? Ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab. Tumta izhar syafawi mimati ketemu tak tasmaun. Madarid lis sukun. Tadi berhenti di situ ya. Wala taku
nu matobikal alif lam syamsiyah di matobiqa lu sami'na wahum la izhar syafawi la matobi yasma'un inna wajibul gunna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian akan Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berpaling darinya. Darinya dari siapa? Dari Allah, dari Nabi. Dari Nabi ya pasti dari Allahnya ya. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan jangan kalian berpaling darinya, dari Rasul. Ini suruh taat berkenaan dengan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal itu artinya apa, Bu? Harta rampasan perang. Kalau harta rampasan perang adanya di mana? Dalam peperangan. Di Baitul Mal. Baitul Mal mah ibu-ibu harta yang dikumpulkan. Mau itu dari salah. Bisa jadi dari harta rampasan perang, bisa dari zakat, bisa dari sedekah. Mestinya ibu-ibu kita ini umat Islam sebetulnya mesti punya Baitul Mal. Ada kali ya di masjidnya Baitul Mal ya? Kayaknya udah enggak jalan ya Baitul Mal ya. Jadi zaman dulu itu Baitul Mal itu jalan. Jadi kalau misalnya ada mau bantuan apa-apa diambilnya dari Baitul Mal. Sekarang mah ibu-ibu nggak boleh duit dikumpulin. Ya, kalau duit dikumpulin nanti hilang. Biarin itu di masjid. Mendingan dibagi-bagi aja langsung ya. Tapi masjid banyak duitnya. Puluhan juta. Iya. Anggap itu Baitul Mal. Uang kas itu Baitul Mal ibu-ibu. Ya, majelis salim punya uang kas enggak? Nah, itu dia Baitul Mal. Itu dia Baitul Mal, ya. Uang yang dikumpulkan dari jamaah nanti buat apa? Buat dana sosial, buat kegiatan segala macam. Jadi lagi ngomongin apa, Bu? Harta rampasan perang. Berarti kalau bicara harta rampasan perang berarti bicara jihad. Jadi kalau Nabi sudah menyerukan untuk berjihad, taatilah. Kalau Nabi, ibu harta rampasan perang kita udah tahu tuh kemarin bahwa itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Mau dibagi seperti apapun itu hak-haknya Nabi. Ya, harta rampasan perang itu lillahi wa rasul khumusahu, seperlimanya. Jadi mau seperlima itu milik Rasul, milik Allah dan Rasulnya, itu terserah Nabi mau digunakan buat apapun. Mau dikasih kepada siapapun itu hak Nabi. Kan waktu pertama-tama itu kenapa ibu-ibu Nabi itu lebih banyak memberikan harta rampasan perang setelah selesai perang justru ke kaum muhajirin. Siapa kaum muhajirin itu? Muhajirin itu ada keluarganya Nabi yang nanti pulangnya ke kota Mekah. Kalau kaum Ansor adalah pribumi kota Madinah, di mana nanti Nabi pulangnya bersama kaum Ansor, bukan pulang bersama-sama ke kota Mekah. Tapi ibu-ibu, harta rampasan perangnya tidak dibawa oleh Nabi, banyaknya itu ke kaum Ansor tidak, tapi ke kaum muhajirin. Ngiri lah ibu-ibu. Kaum Ansor model-model kayak kita ibu-ibu. Kalau ada yang bagi-bagi harta, bagi-bagi uang, ya main ngiri-ngirian ya. Iya, kalau giran suruh beramal,
Ngiri-ngirian juga. Ngiri-ngirinya apa? Main dikit-dikitan. Giliran bagi-bagi harta, pengennya main banyak-banyakan. Ngiri lah ibu-ibu kaum Ansor, padahal mereka yang membela Nabi, mereka yang berjuang keras, ya, jiwa, raga, darah, tenaga dipertaruhkan untuk dakwah Islam, membantu Nabi. Pas giliran pembagian dibawa pulang ke kota Mekah. Ngiri kan? Apa ibu kata Nabi? Kamu mau saya pulang saja ke kota Mekah? Ini ibu kaum Ansor ini udah cintanya cinta mati bu sama Nabi. Ya, cintanya itu udah cinta Nabi. Ya Allah, itu keluarga saya, kata Nabi. Itu keluarga saya. Ketika mereka pulang, aku tidak bersama dengan mereka. Tegakah kalian kepada keluargaku di mana aku tidak ada ibu-ibu, keluarga Nabi kaum Muhajirin itu cinta banget. Sama-sama cinta mati. Ya, ibu-ibu kira-kira ibu akan lebih betul-betul dua-duanya cinta mati. Tapi apakah kita akan melebihi cinta kita kepada orang lain dibanding keluarga kita? Pastinya kemana? Ke keluarga, pamannya, misanannya, ya, semua keluarganya Nabi itu adalah kaum Muhajirin. Tegakah kalian ya untuk ngiri kepada keluargaku? Mereka pulang tanpa aku. Dengan rasa sedih, kata Nabi, dengan rasa sedih mereka melepaskan aku untuk tinggal di sini. Apakah kalian mau aku ikut bersama mereka? Tidak. Kalau kalian mau harta rampasan ini yang milik aku berikan kepadamu semuanya, kepada kalian semuanya. Tapi aku pergi ke kota Mekah. Ibu-ibu pada nangis, ibu-ibu. Itu kaum Ansor pada nangis. Kami lebih rela tidak diberi harta sedikit pun. Yang penting engkau berada bersama kami. Tuh bu. Setelah hijrah ya bu ya. Setelah hijrah. Jadi setelah hijrah itu ibu-ibu ada yang namanya kaum Muhajirin, kaum Ansor. Jadi taatilah ketika Allah memerintahkan kepada nabinya, kepada rasulnya untuk berjihad. Kalian ketika disampaikan ayat ini, taatilah untuk melaksanakan jihad. Buat Nabi, ibu-ibu, jihad walaupun kaum mukminin tidak mau ikut serta dalam jihad, Rasul tetap jalan. Walaupun tanpa mereka. Itu keberanian Nabi. Jadi ibu-ibu kalau ngaji, jangan ngundungin orang yang gak mau ngaji. Jalan aja. Kadang-kadang ibu-ibu, saya ngalamin. Pertama-tama saya selalu berdua nih sama si ibu ini. Otista ngajinya bu, jauh nggak Otista? Jauh ngajinya. Saya ikut Ustadzah Sadia berangkat sendiri, saya berangkat dari Kalisari berdua. Memang ibu-ibu, walaupun bagaimana yang namanya berbuat baik itu ujiannya besar ya, ujiannya berat. Pas giliran kan mestinya walaupun teman saya nggak berangkat, saya masih berangkat ya. Apapun yang terjadi, saya harus berangkat. Yang namanya belajar kan, nuntut ilmu itu kan jihad ya. Pas giliran bilang kagak ngaji, saya juga kagak ngaji Gitu. Jadi ibu-ibu, jihad kita adalah majelis taklim. Tadinya kita berangkat berdua, berlima, berombongan, tidak apa-apa. Tapi pas giliran teman kita nggak mau berangkat, kita ngomong begini, saya juga kagak berangkat itu namanya. Jadi mendingan udah jalan aja sendiri. Ya. Jangan pakai nungguin orang yang kagak mau berangkat. Iya, nih mau ngaji, dia belak banget ibu-ibu. Ya tahuan emang udah kesiangan. Ya,
Masih alon-alon, tinggal aja Bu. Iya, aturan kita dapat apa jadi dapat jadi cuma dapat apa gitu ya. Jadi itu Nabi itu seperti itu. Jadi ibu-ibu, kalau yang namanya ngajak itu sekedar ngajak. Mau alhamdulillah, tidak mau buat Nabi tidak ada halangan buat tetap berangkat. Walaupun cuma sendiri. Itu ke medan perang ibu, bukan belajar. Ya, ke medan perang apa ibu-ibu? Kan perlu banyak orang ya. Jadi itu ya Allah, kata Allah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jangan kalian berpaling, maksudnya tidak mau berangkat jihad. Maksudnya apa? Harta rampasan perang pengennya dibagiin yang banyak kepada kita, kepada kaum Ansor. Wa antum tasma'un, hal keadaannya kalian atau sedangkan kalian mendengar apa? Mendengar panggilan jihad. Ibu-ibu kalau malam kan suka teng, oh baru satu, ya kan ya, oh itu baru jam 1 tuh, jam 1 mah belum ada ya, itu kalau nggak salah jam 3 tuh Bu, mulai teng, tiang kelonongan. Kalau di Kalisari itu tiang kelonongan. Kalau di kampung saya tuh di daerah dekat rumah saya itu pakai tongnya inian, tiang kelonongan. Dengar sih tiang kelonongan, tiang listrik. Teng. Oh jam 3 belum jam 4. Ya nanti pas jam 3 3:30 teng gitu kan ya. Oh itu 3:30 tuh. Ibu bangun jam berapa? Jam 3. Dapat banyak dong ngebon ya. Tiap hari jam 3. Cakep. Berarti ibu-ibu kalau jam 3 itu mah tidur lagi saya mah. Ya tahajud jangan sejam banyak. Ya, saya mah 2:30 bisa tidur lagi. Saya mah 3:30. 3:30 tuh 1 jam gitu. 1 jam tuh udah ngebon deh tuh Bu. Ya. Bisa sholat tasbih itu mah Bu. Kalau 1 jam. Ya, Oh saya zikirnya kagak banyak saya mah. Bisa ibu-ibu pas gerak assalamualaikum subuh. cuman apa? Cuman baca doa doang. Doa tahajud, doa hajat, doa istikharah. Ya, doa taubat kayak gimana? Ada ya? Doa taubat. Yang apa bunyinya? Doa taubat. Saya mah kayaknya langsung aja tuh. Sama ini deh. Saya tuh suka namanya Nur buat tuh. Ibu dengar waktu itu saya Khadijah cerita. Kalau kita udah itu Nur buat itu, tapi jangan bukan nakut-nakutin ya. Nur buat itu kalau kita amalin ujian kita banyak. Tapi enggak ya mudah-mudahan enggak banyak ujian gitu. Baca aja. Ibu-ibu kalau misalnya udah habis nih, assalamualaikum warahmatullah. Terus datang subuh datang. Nanti habis subuhnya dibaca nggak tuh doa? Baca. Nanti habis subuh, habis kapan? Udah diborong aja tuh. Kalau saya mah nggak satu-satu Bu. Nggak misalnya doa sholat. Pertama sholat apa Bu? Sholat wudhu dulu ya. Sholat wudhu. Terus sholat apa? Taubah. Atau bisa digabung. Kalau yang bangunnya agak siang nih. Nah, kayaknya agak keburu nih. Sholat wudhu sama sholat taubat gabung. Gitu. Ya, atau gini, pertama-tama sholat wudhu dan taubat digabung. Nanti kalau misalnya masih ada waktu lagi, sholat taubat lagi gitu. Sholat wudhu, sholat taubat. Terus apa? Tahajud ada berapa? Tahajudnya berapa? 2 rakaat. Oh iya. Terus apa? Hajat. Terus apa? Oh saya witir mah di awal habis isya. Terus apa?
Istikharah dulu. Istikharah dulu. Baru hajat. Atau hajat dulu baru istikharah, enggak apa-apa. Ya. Bu, istikharahnya jangan cuman kalau mau minta pilihan doang. Kalau giliran mau minta pilihan baru istikharah. Biar apa Bu? Biar tajam. Jadi sholat istikharah terus kita setiap malamnya kalau lagi bangun. Kalau lagi bangun, ibu-ibu bangun sholat istikharah. Supaya apa? Supaya ketika kita minta pertolongan kepada Allah untuk memberikan pilihan yang baik menurut Allah, kita udah tajam nih istikharahnya. Gitu. Biar tajam gitu kan. Kalau tajam gimana? Cepet kan? Cepet dapat jawabannya dari Allah. Terus ibu-ibu sholat subuh, qabliyah subuh ya. Qabliyah subuh jangan ditinggal tuh Bu. Nah misalnya ibu-ibu kadang-kadang kan ini perut suka rada-rada ya. Ini misalnya kita mau sholat berjamaah. Nih imam nih udah kagak sabar nungguin kita, mau ngapain nungguin kita? Kita masih di kamar mandi gitu ya. Pas giliran kita udah selesai wudhu, udah kita nggak ada keburu buat sholat qobliyah. Ini qobliyah apapun nih Bu, bukan qobliyah subuh doang. Ibu jangan insya Allah jangan sampai pernah ditinggal itu qobliyah ba'diyah. Kenapa ibu-ibu? Qobliyah ba'diyah itu buat nambel kekurangan yang ada di dalam sholat wajib kita, ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tambelan, mau dari mana nambelnya? Nah ini qobliyah ba'diyah, ibu-ibu kalau kita nggak kebagian waktu buat qobliyah, waktu datang sholat berjamaah kita ikutin sholat jamaah, ya. Jangan ibu begini, ya Allah saya belum sholat qobliyah, saya sholat qobliyah dulu baru nanti saya nyusul. Jangan. Udah ibu-ibu habis sholat subuh langsung berdiri, jangan dulu zikir, langsung berdiri sholat qadha qobliyah subuh. Kata ibu begini kan nggak boleh sholat ba'da subuh, pengecualian. Ibu-ibu yang dilarang waktu sholat Bu, dilarang waktu sholat kan ada 4 ya, 4 atau 5? 4. Tengah-tengah matahari lagi ada di atas langit. Tandanya mana? Tengah-tengah matahari di atas langit. Kita nginjak bayangan kita, gitu kan ya? Sama kapan? Sama lagi sedang-sedangnya terbit matahari. Lagi sedang-sedangnya terbenam matahari. Di situ ada apa? Bertenggernya setan. Maka kalau kita tengah-tengah banget, apa kan? Tengah-tengah terbenam matahari, tengah-tengah terbit matahari, berarti kita sedang menghadap, sholat kita sedang menghadap setan. Kenapa dilarang? Itu dia. Kenapa ibu-ibu lagi tengah-tengah matahari di atas langit itu ibu-ibu lagi dinyalakan neraka jahanam? Dilarang tuh Bu. Makanya ibu-ibu ada istilah sandekala. Makanya di saat-saat itu kita nggak boleh melaksanakan kegiatan. Kadang-kadang suka ada musibah. Nah ibu-ibu nih 5 ya tadi ya. 5 baru 3 ba'da subuh sama ba'da asar, kecuali kalau ada sebab ada waktu. Pengecualian dimanapun boleh, ba'da asar boleh, ba'da subuh boleh. Ketika kapan? Ketika kita mau sholat yang ada sebabnya. Ibu mau musafir, tadi ibu ya, tadi tuh qobliyah subuh. Ibu qobliyah subuh itu mestinya sesudah subuh apa sebelum subuh? Sebelum subuh. Berarti udah terlewatkan waktunya kan? Aturan saya sholat qobliyah subuh, saya nggak qobliyah subuh. Berarti kan udah terlewatkan. Maka kalau yang sebab itu terlewatkan, boleh kita sholat sesudah subuh. Jadi sebab ini ada 3 Bu. Ada mutaqarin, ada mutaqaddim, ada mutaakhir.
Yang enggak boleh yang enggak boleh apa Bu? Mutaqaddim sama mutaakhir. Enggak, yang enggak boleh mutaqaddim. Yang enggak boleh mutaqaddim. Mutaqaddim tuh yang udah duluan. Yang mutaakhir yang enggak boleh. Ustazah gimana sih? Ngomong. Yang enggak boleh mutaakhir. Ya, yang boleh sholat melanggar ini waktu yang dilarang adalah mutaakhir sama mutaqorin. Mutaqorin itu kapan? Sholat apa? Sholat gerhana. Mutaqorin itu yang berbarengan waktunya. Ibu sholat gerhana kapan? Ketika matahari sedang gerhana. Pas giliran gerhana hilang, maka sunnah melaksanakan sholat gerhana masih ada apa enggak? Udah enggak ada. Berakhirnya gerhana berarti munculnya, berakhirnya deh ya. Berakhirnya gerhana berarti habis waktu sholat gerhana. Nah, tahu-tahu gerhananya munculnya kapan ya? Kalau gerhana matahari munculnya kapan? Ba'da asar misalnya ya. Misalnya ba'da asar. Bisa jadi enggak gerhana keluarannya adanya ba'da asar? Pernah enggak? Ya anggaplah gitulah. Gerhana pagi ya. Pagi. Kan ba'da subuh enggak boleh. Sholat ba'da subuh enggak boleh. Tapi ba'da subuh itu ada gerhana. Maka boleh sholat gerhana di waktu dimana kita dilarang. Kapan dilarangnya? Ba'da subuh. Oh iya pagi ya. Kok ini belum muncul-muncul? Kok ini matahari belum terbit-terbit? Oh ternyata gerhana gitu. Kayak ibu safar. Sholat safar. Boleh nggak habis subuh? Belum safar. Bukan belum waktu. Maksudnya kita belum melaksanakan safarnya. Safarnya jam 8. Safarnya jam 8. Ibu tahu safar? Melaksanakan musafir melebihi 2 marhalah. 2 marhalah itu 85 km, bukan mau pergi haji doang, Bu. Ya, bukan mau pergi haji doang kita sholat sunat safar. Tapi kita mau pergi ke Bandung, kita sholat sunat safar. Mau ke Jawa, sholat sunat safar. Berangkatnya jam 8. Berangkatnya jam 8 misalnya ya. Berangkatnya jam 8 ibu-ibu. Terus ibu sholat safarnya habis sholat subuh. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena sababnya sabab mutaakhir. Sababnya mutaakhir. Mutaakhir itu belakangan. Mutaakhir itu belum dikerjain gitu. Ya. Kita sholat tapi kerjaannya belum ada gitu. Iya, kalau qobliyah ibu-ibu sebelum kita harus qobliyah, malah kita nggak qobliyah, maka boleh kita sholat sunnah qobliyah ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, karena tadi kita pengen ngejar jamaah. Kok kesono-sono ya ngomonginnya ya? Wa antum tasmaun. Wala takunu. Oh iya tadi kita lagi ngitung-ngitung sholat kita ya. Abis sholat subuh ngapain? Zikir. Ngapain lagi? Misalnya ibu-ibu yang punya anak kecil yang mesti masak, mesti ngapa-ngapain, nyiapin. Kalau yang nggak ada, yang repot-repot jangan dulu bangun. Walaupun bangun zikirnya tetap. Ya walaupun bangun zikirnya tetap. Nah ibu-ibu datang waktu isyraq. Salat isyraq. Jam berapa itu? 6:04, setengah 7. Habis salat isyraq, salat istikharah.
Terus ngapain lagi? Duha, jam berapa? Jam 7 lebih, setengah 8 sampai jam 11. Jam 11 setengah 12 tuh udah ini ya. Jam setengah 12 masih ada tuh, Bu. Setengah 12 masih ada. Karena masih setengah jam ke Zohor. Tapi jam 12 seperempat udah nggak ada, anggap. Karena apa? Karena matahari lagi di tengah-tengah. Jadi kalau matahari lagi di tengah-tengah jangan sholat. Datang waktu Zohor ya. Zohor terus ngapain? Sholat apaan? Qobliyah. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ini ustadzah udah nggak ada. Kita ngamalin apa yang diamalin sama ustadzah, yang diajarin sama ustadzah. Biar apa? Biar mengalir ilmunya. 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Nanti pas giliran asar saya nggak ngamalin ajarannya ustadzah. Zohor 4 rakaat, ayat kursi ya Bu ya. Ayat kursi 4-4-nya. Salamnya salam 1 salam. Nggak apa-apa nih ya, nggak habis ya. Terus ibu-ibu sholat Zohor ya. Habis sholat Zohor sholat apa lagi? Ba'diyah Zohor berapa? 4 rakaat. 4 rakaat itu muakkad sama ghair muakkadah. Ya, Jadi Qobliyah Zohor 4, sholat Zohor 4 rakaat, Ba'diyah Zohor 4 rakaat. Ibu kalau males duduk nggak apa-apa. Asal sholat Zohornya jangan duduk. Sholat Zohornya jangan duduk. Tapi kalau sholat Ba'diyah Qobliyah silahkan. Kalau males duduk. Asal jangan ditinggal, gitu aja maksudnya ya. Qobliyah terus datang waktu asar. Kan nggak ada sholat lagi nih ya. Datang waktu asar, sholat apa? Qobliyah asar. Berapa rakaat? 4. Cakep. Nanti saya ngedenger ibu 4, saya jadi terangsang. Saya masih 2 ya Ibu. Iya. 2 rakaat. Ibu-ibu tadi 1 salam. Pas giliran sholat qobliyah asar 2 salam. Itu yang diajarin. Ya. 2 salam. Baru sholat asar. Dia baru ngajarin doang nih, belum ngamalin. Terus maghrib qobliyah. Oh, ini ahli sufi. Ibu ahli sufi. Kalau yang qobliyah maghrib nggak apa-apa. Saya diajarinnya dari sejak kecil sampai pesantren itu kagak ada yang namanya qobliyah maghrib. Itu ahli fikih. Makanya pas udah tua bangka kayak begini males ibu-ibu. Ada menurut ahli sufi qobliyah asar, qobliyah maghrib ada. Menurut ahli fikih qobliyah maghrib nggak ada. Terserah ibu-ibu. Yang penting saya ngasih tahu aja. Jangan sampai nanti ada yang sholat qobliyah maghrib diomelin sama ibu-ibu. Nggak ada sholat qobliyah maghrib. Ada. Terus habis sholat qobliyah apaan? Sholat maghrib dulu. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Kalau ada yang kagak tahu kebangetan. Habis sholat maghrib apaan? Ba'diyah berapa rakaat? 2 rakaat. Cakep. Terus habis ba'diyah maghrib awabin berapa rakaat? 6. Pertama apa? Bukan, niatnya hifzul iman ma'al awabin. Usolli sunnata hifzul iman ma'al awabin. Terus yang kedua rakaat ini ya. Berapa? 2 rakaat. Bacaannya apa? Al-Ikhlas berapa? 6. Ya, jadi ibu-ibu surah Al-Ikhlasnya 6, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 2 rakaatnya. Ya. 2 rakaatnya itu kulhu 6, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian apa? Usolli sunnatal awabin. Rakaataini lillahi ta'ala yang kedua ya. Salam yang kedua. Terus salam yang ketiga? Ibu kagak ngerjain. Ibu diajarin nggak sama ustadzah?
Usalli sunnatal awabin ma'al istikharah. Yang ketiga, usalli sunnah. Yang pertama usalli sunnata hifdzil iman ma'al awabin. Usalli sunnata, pakai bahasa Indonesia aja. Usalli sunnata hifdzil iman ma'al awabin. Hifdzil iman ma'al, biar apa? Biar ustazah senang. Usalli sunnata hifdzil iman ma'al awabin. Rakaataini lillahi ta'ala. Ya itu mah rakaataini itu mah terserah aja ya. Yang penting itunya. Yang kedua, salam yang kedua usalli sunnatal awabin. Awabin aja. Kemudian yang ketiga, salam ketiga usalli sunnata awabin, usalli sunnatal awabin ma'al istikharah. Awabin ini apa sih Bu? Awabin? Taubat. Ya, tawab. Awabin, orang yang kembali kepada Allah. Usalli sunnata, apa tadi Bu yang pertama? Yang kedua? Usalli sunnatal awabin. Yang ketiga? Iya, usalli sunnatal awabin ma'al istikharah. Hah? No? Oh, Ba'diyah aja. Iya. Ya. Yang penting sekarang dapat ilmunya dulu. Yang penting sekarang dapat ilmunya dulu. Nanti kita minta sama Allah taufik hidayahnya. Kita minta sama Allah taufik hidayahnya biar kita bisa ngamalin. Insya Allah suatu saat kita akan bisa ngerjainnya. Gitu. Jadi jangan maksa-maksain diri juga. Jangan juga ibu jangan begitu. Kalau ibu udah ngomong udah kagak bakal ngerjain. Hah? Apa? Boleh nanya, boleh. Ntar dulu. Ini dulu. Ibu dengerin, saya nggak kedengeran. Iya. Oh, boleh aja. Nggak apa-apa. Boleh. Tadi yang rakaat pertama. Oh, jangan terbalik ya. Jadi al-insyirah dulu baru al-kafirun. Jadi rakaat pertama al-insyirah, yang rakaat kedua al-kafirun. Gitu ya. Jadi ibu-ibu, ketika kita melaksanakan sholat itu jangan dibolak-balik. Al-insyirah itu kan duluan. Ini dari Al-Baqarah nih Bu. Al-Baqarah datangnya itu surah Al-insyirah dulu baru Al-kafirun. Dan ibu-ibu di rakaat pertama jangan sampai lebih pendek daripada rakaat kedua. Jadi kalau rakaat pertama dia misalnya yang paling repot tuh sabihi sama hal ataka. Berapa itu sih? Bukan, iya. Hal ataka itu berapa ayat sih? Panjangan hal ataka. Saya tapi suka ngerjain tuh, Bu. Al-Ghosyah hal ataka. Jadi ibu-ibu al-insyirah dulu baru kuliah. Gitu ya. Jadi turun ke bawah.
Jangan jadi ibu-ibu jadi ibu rakaat pertama salam pertamanya al-insyirah sama kuliah gitu. Terus salam keduanya al-lahab sama al-ikhlas. Terus al-falaq an-nas. Kayak nih sholat tahajud nih. Ya, kayaknya tuh rentetan tahajud tuh ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang kita diajarin itu tuh tadi kulhu. Jadi nggak apa-apa. Hah? Kulhu 6 kali. Anas, al-falaq anas ini satu-satu. Nggak apa-apa bu. Tapi kalau ibu mau ngerubah juga nggak apa-apa. Ya, misalnya ibu nih mau nyobain dari ilmu ini nih, ibu baca kulhu 6 kali nggak apa-apa, gitu ya. Jadi terserah ibu-ibu aja kalau yang namanya surah mah. Ya. Tadi ibu apa bu? Apa? Oh, qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur 4 rakaat sekaligus. Nggak, selama ini 2 rakaat. Oh, nggak apa-apa. 2 rakaat. Nanti habis hari ini 4 rakaat sekaligus ya. Tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Satu salam nggak pakai tahiyat awal. Ya. Ayat kursi ya 4-4-nya ya. Jadi rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua ayat kursi, rakaat ketiga ayat kursi, rakaat 4 ayat kursi. Iya. Udah ya bu ya, itu ba'diyah maghrib ya tadi ya, awabin ya. Datang waktu isya. Ini nih namanya sholat. Ketika kita ngisi waktu antara maghrib dan isya itu namanya sholatul bardain. Waktu al-bardain. Bardain itu dingin. Ya. Jadi siapa yang mengisi waktu dengan ibadah di antara maghrib dan isya, ini kita dipertemukan dengan 2 malaikat nih bu, ya. Jadi bu ketemu nih bu antara malaikat siang dengan malaikat malam dengan sholat subuh. Jadi ketemunya 2 malaikat ini, malaikat malam dan malaikat siang, jadi malaikat siang mau tukar sip-sipan. Jadi malaikat siang mau pergi, malaikat malam mau datang. Ketemu tuh bu. Nah, itu mbak dia ituan maghrib. Yang mengisi waktu ibadah antara maghrib dan isya itu dia telah mengisi waktunya di saat waktu yang bardain, ya. Di mana dipertemukannya antara malaikat langit dan malaikat siang dengan malaikat malam. Kalau subuh ketemu lagi tuh bu, malaikat malam dengan malaikat siang, ya kan? Malaikat malam mau pergi, malaikat malam mau pergi, malaikat pagi datang, malaikat siang, ya. Ganti sip. Bardain itu bardun, dingin. Kan kalau malam kan dingin ya. Ada tuh nilainya istimewa banget tuh bu. Siapa yang menghidupkan dua saat ini, dah ya cuman satu dikit. Tadi satu ayatnya mana? Sampai mana satu ayatnya? Satu ayat aja ya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jam berapa, Bu?
Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang mengatakan kami mendengar tapi mereka tidak mendengar. Padahal mereka tidak mendengar. Inna qabilna takalifallah ta'ala wal hal annahum biqulubihim la yaqbaluna. Jadi ibu-ibu jangan kita menjadi orang yang bilang iya saya dengerin. Tapi sambil apa? Sambil artinya bodoh. Ya. Jadi saya dengerin gitu ya. Itu jangan tuh kayak begitu ya. Ini ya, orang munafik kayak begini. Ya saya dengerin. Padahal mereka hatinya tidak mau mendengarkan. Inna syarrad, udah habis ya? Satu ayat itu satu ayat ya? Ya sudah. Hah? Nanti besok inna syarrad dawabi ya, diulang. Ibu nggak apa-apa ya bu ya? Ya. Ibu ada. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.